siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, semuanya baik ya hari ini ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia karena kalau ketemu Bu Irin pasti belajarnya bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin membantu Bu Irin untuk berdoa? Oh, silakan Dona. Mari kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar sehingga kami bisa mengerti apa yang diajarkan pada hari ini. Amin. Santa Maria adalah saja doa karena kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Bona sudah memimpin doa. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dengan posisi siap. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan kembali, Bu Irin mau ngecek hari ini siapa yang tidak masuk. Coba dicek temannya. Di antara temannya siapa yang hari ini tidak masuk? Ada? Ada siapa? Oh, Michelle. Selain Michelle ada? Oh, tidak ada. Hanya satu ya yang tidak masuk ya hari ini. Michelle, ya. Nah, dirapikan peralatannya, silakan alat tulisnya disiapkan, bangkunya dirapikan. Oke, udah ya, disiapkan alat tulis dan bangku dirapikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Sebelum kita belajar, Mirin akan menyampaikan apa saja kegiatan nanti yang akan kalian lalui dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati video pembelajaran unsur-unsur intrinsik cerpen. Lalu setelah kalian mengamati, nanti kalian silahkan bertanya berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik cerpen. Setelah bertanya, silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Ya,
dan nama kelompoknya ya. Kemudian setelah kalian nanti berkelompok, berdiskusi, lalu kalian masing-masing nanti akan menjawab soal. Menjawab soalnya berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik yang ada di cerpen. Panduannya dari LKPD, Lembar Kerja Siswa. Kemudian kalau sudah berdiskusi, lalu kalian mempresentasikan, nanti Bu Irin akan meminta kalian untuk menjawab soal berdasarkan dengan nomor kepala. Ya, kemarin sudah membuat topinya ya, sesuai ada nomor-nomornya ya. Ya, nanti menjawabnya sesuai dengan nomor yang ada di kepala. Kemudian lalu nanti kalian akan menyimpulkan, refleksi, dan yang terakhir adalah evaluasi, mengerjakan soal di LMS Strada. Itu alur yang akan kalian lalui pada pembelajaran hari ini. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan masuk untuk mengamati buku. Ini betul judul-judul buku? Betul. Siapa yang suka membaca? Oh, banyak juga ini yang suka membaca ya. Nah, sekarang Mirin tanya, biasanya genrenya apa yang dibaca? Siapa yang mau jawab? Oh, ya, Freya, silakan Freya. Freya suka genre buku apa? Oh, Freya sukanya roman dan komedi. Karena tentang percintaan dan komedi ya, lucu ya. Ada yang lain? Oh, Mikaela. Ya, Mikaela. Ini Mikaela. Mikaela suka membaca buku apa? Paranormal dan fantasi. Oh, paranormal dan fantasi. Bisa Bu Irin diramal ya? Bisa ya, Mikaela ya? Oke, bisa. Ya, nah itu teman-temanmu yang suka membaca buku, punya koleksi buku di rumah, ada yang punya? Oh punya ya, punya koleksi buku ya. Di rumah punya koleksi buku. Nah anak-anak, ini adalah buku-buku yang termasuk buku apa? Apa? Tadi jawabannya apa? Buku fiksi ya. Buku fiksi ya. Tadi yang sudah disampaikan teman-temanmu, dia membaca buku fiksi. Tapi kita fokuskan hari ini, kita belajar cerpen, bagian dari buku fiksi ya. Oke, nah selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang unsur-unsur intrinsik. Tapi sebelum itu Bu Irin akan membagi kelompoknya ya. Pertama, kelompok Khairil Anwar terdiri dari Mikaela, Alin, Maxi, Gwen. Silakan masuk ke kelompok Khairil Anwar. Selanjutnya kelompok Hanka, Elesia, Angel, Dean, Alek. Kelompok Hanka, Elesia, Angel, Dean, Alek. Silakan menuju ke kelompoknya. Selanjutnya kelompok Reni Silado. Reni Silado kelompoknya Aurel, Kineta, Luna, Jason. Reni Silado kelompoknya Aurel, Kineta, Luna, Jason. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian kelompok Alan Hockland. Alan Hockland ada Margareta Agassi, Bona, Irvin, dan Michelle. Irin ulangi, Margareta Agassi, Bona, Irvin, dan Michelle. Kelompok Quintet ada Alvin, Elson, Justin, Johannes, Reynolds. Alvin, Elson, Justin, Johannes, Reynolds. Silakan bergabung. Kemudian kelompok Terelie ada Yuslan, Albert, Nico, Velen. Terelie, Yuslan, Albert, Nico, Velen. Kelompok Taufik Ismail ada Ignatius, Denis, lalu Stefani, Kera. Ignatius, Denis, Stefani, Kera. Pramudia ada Kimberly, Ristia, Dimitri, Javier, Nathanael.
Kimberly, Listia, Dimitri, Javier, Nathanael. Kelompok Putu Hidayah, Marvin, Rafael, Freya, Yolin. Marvin, Rafael, Freya, Yolin. Kelompok Arif Budiman ada Ray, Dominico, Evelyn, Samuel. Arif Budiman, Ray, Dominico, Evelyn, Samuel. Itu ya. Sudah ya, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah. Baik. Nah, nanti Bu Irin akan menayangkan video pembelajaran. Kemudian kalian amati videonya bersama dengan kelompok, berdiskusi bersama. Setelah berdiskusi nanti kalian akan mengisi LKPD. Ya. Selamat menyaksikan. Kembali lagi bersama saya Irin Lorenzo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur. Nanti akan kita pelajari 3.15 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur tema tertentu. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur alur cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur tokoh cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi cerpen dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gaya bahasa cerpen dengan benar. Kemudian silakan kalian amati, diskusikan dengan temanmu berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik. Silakan mulai berdiskusi. Sambil berdiskusi, Bu Irin akan bagikan LKPD-nya ya. Ya baik anak-anak, tadi sudah menyaksikan video pembelajaran ya. Kemudian ada yang ingin bertanya? Berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik? Oh ya Apin, silakan Pin, pakai mic Pin. Ya.
Bu, latar-latar yang ada di cerpen itu apa saja sih Bu? Ya, terima kasih Vin. Latar yang ada di cerpen. Oke, bertanya ya. Nah, anak-anak, latar itu ada 3, ya. Kalau dalam cerpen ada latar waktu atau ruang, kemudian latar tempat, kemudian latar suasana. Kalau kalian mengidentifikasi latar tempat, itu kalian bisa menggunakan preposisi di atau ke. Kemudian kalau latar waktu, kalian bisa menggunakan kalimat tanya kapan, waktu terjadinya. Kemudian kalau kalian suasana, latar suasana, kalian bisa mengidentifikasi dengan bagaimana terjadinya peristiwa itu. Nah, nanti akan teridentifikasi latar waktunya, latar tempatnya, dan latar suasananya. Gitu ya. Gimana Alvin? Sudah? Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oh, Domi, silakan Domi. Oh ya Bu, saya ingin bertanya Bu, kalau gaya bahasa itu apa saja belum pakai bagaimana? Baik, Domi. Gaya bahasa itu dia tulisannya yang berbeda, ya. Nah, kalau dalam cerpen, coba kalian cari pernyataan-pernyataan yang berbeda, kemudian membangkitkan bisa emosi. Kemudian kalian juga bisa mencari majas dalam cerita cerpennya, pernyataannya yang majas, bisa majas hiperbola, bisa majas personifikasi, metafora. Kalau hiperbola berarti ceritanya yang dibesar-besarkan, pernyataannya dibesar-besarkan. Kalau personifikasi pernyataannya yang apa ya? Kalau personifikasi pernyataan yang benda mati dianggap seperti manusia. Contohnya rumput bergoyang, menari-nari. Kemudian kalau yang metafora membandingkan dua benda tapi memiliki sifat yang sama. Contohnya dia bekerja keras, banting tulang. Itu kalau majas yang gaya bahasa yang ada di cerpen. Itu ya, Domi ya. Oke, ya paham? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oh ya, Aurel, sini Aurel. Apa perbedaan tema dan judul? Ya, bedanya tema dan judul. Kalau tema itu luas ya, dia cakupannya luas, dia menjadi inti. Kalau judul itu dia lebih cakupannya lebih kecil, lalu digunakan dalam sebuah karangan. Kalau temanya patriotisme, berarti judulnya semangat kepahlawanan. Nah, itu yang membedakan tema dan judul. Tema luas. Oke, terima kasih. Baik, setelah bertanya, silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Baca dulu cerpennya bersama kelompok, lalu kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Silahkan dibaca. Wirin berikan waktunya 10 menit ya untuk membaca, lalu mengerjakan unsur-unsur intrinsiknya.
contohnya, seumpamanya Ari Budiman 1. Nah, berarti yang ada di kepalanya 1 berarti nanti menjawab soal yang di LKPD nomor 1. Ya, kita mulai ya. Kita akan presentasi hasil kerja kelompok yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Bu Erin panggil dulu kelompok Hamka 1, silakan. Unsur cerpen pada teks tersebut temanya adalah saling memaafkan. Oke, terima kasih Hamka. Tema hasil diskusi kelompok Hamka adalah saling memaafkan. Silakan ditanggapi kelompok. Siapa yang ingin menanggapi? Yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Ya, oke, Freya. Silakan Freya. Saya jawabannya benar dan jawabannya tidak. Oke. Kelompok Putu Wijaya sudah menanggapi, jawabannya betul. Oke. Kita lanjutkan nomor 2 ya. Nomor 2 adalah nomor 2 apa? Alur. Nomor 2 alur. Bu Erin minta siapa yang alur ingin menjawab alur? Oke, kelompok alur. Oke, silakan alur. Kelompok Pramudia 2. Menurut hasil diskusi kelompok Pramudia, alur pada cerpen di atas adalah alur maju karena peristiwa-peristiwa dalam cerpen tersebut bergerak maju. Oke, terima kasih Pramudia 2. Pramudia 2, alurnya maju. Ada yang ingin menanggapi? Oh, oke, silakan. Eli. Menurut saya jawaban yang disampaikan oleh Pedro sudah benar karena ceritanya itu dimulai dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Jawabannya betul. Alurnya alur maju karena dimulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga setelah alur apa? Tokoh. Siapa yang menjawab tokoh? Yang ingin menjawab tokoh? Terelie 3. Silakan Terelie 3. Tokoh pada unsur penjara adalah Lili, ibu, anak laki-laki, petugas parkir, dan bapak dari anak laki-laki. Tokohnya ada berapa? Tokohnya? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ya, terus ibu, anak laki-laki, petugas kasir, dan kakak dari anak laki-laki. Itu nomor 3. Oh ya, ada yang ingin menanggapi kelompoknya Terelie? Oh ya, silakan Luna. Mendekat Luna. Menurut saya jawaban kelompok saya dengan kelompok Terelie tuh sama, Bu. Sama? Iya, Bu, sama. Oh, ada 5 tokoh ya? Oke, ada 5 tokoh yang ada di cerpen. Selanjutnya kelompok Arif Budiman. Arif Budiman 4. Silakan. Kelompok itu apa? Kata waktu hari ini beberapa hari, beberapa saat, dan 2 hari. Tempatnya
Oh, silakan menanggapi jawaban dari Arif Budiman, Pak. Saya setuju dengan pendapat kelompok Arif Budiman dan kurang lebih jawaban kelompok kami hampir sama. Hampir sama ya jawabannya ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, itu gaya bahasa. Gaya bahasa dari kelompok Pramudia 5. Silakan Pramudia 5, gaya bahasa. Hasil analisa kelompok kami untuk gaya bahasanya yakni majas metafora. Analisisnya majas metafora dengan wajah memerah karena malu. Oke, berdasarkan analisis kelompok Pramudia menemukan gaya bahasanya ya. Gaya bahasanya adalah metafora karena wajahnya memerah. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam. Yang keenam adalah amanat dari kelompok amanatnya kelompok. Oke, amanat dari kelompok Terelie 6. Silakan. Terelie 1. Kami amanatnya adalah bertugas sesamamu tanpa memandang dulu dan memberi dengan ikhlas. Bantulah sesamamu tanpa pandang bulu dan ikhlas. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok Terelie 1? Ya. Silakan kelompok. Menurut saya jawaban dari kelompok saya sudah benar dan sesuai dengan jawaban kelompok saya. Terima kasih. Berarti sama ya jawabannya ya, bahwa menolong dengan tulus ikhlas dan tanpa pandang bulu. Nah, itulah tadi jawaban analisis dari kelompok kalian ya. Kalian sudah menganalisis bersama dengan kelompok. Baik. Selanjutnya kita akan evaluasi. Tapi sebelum evaluasi kita akan menyimpulkan dulu. Kita belajar apa hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh, Angel. Silakan dari Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari unsur-unsur cerpen yang terdiri dari tema, tokoh, amanat, gaya bahasa, alur, dan latar. Sekian. Oke, terima kasih Angel dari kelompok Angka. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Sesuai tadi yang dikatakan oleh kelompok HK, bahwa kita belajar mulai dari unsur intrinsik tema, alur, latar, tokoh, gaya bahasa, dan amanat. Baik, setelah ini kita akan refleksi dulu. Nah, yuk kita refleksi dulu. Siapa yang ingin membantu Bu Irin untuk refleksi hari ini? Oh iya, Dimitri. Silakan Dimitri. Untuk refleksi hari ini yang saya dapatkan hari ini adalah saya dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik dari cerpen seperti tema, latar, alur, gaya bahasa, amanat. Dan yang berkesan bagi saya adalah saat berdiskusi dengan teman-teman kelompok untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dari sebuah teks cerpen. Dan yang akan saya tindak lanjuti berikutnya, saya akan lebih memahami bagaimana menganalisis unsur-unsur intrinsik dari teks cerpen tersebut. Oke, terima kasih Dimitri atas refleksinya hari ini. Ya, itu refleksi kita. Setelah ini kita akan mengerjakan soal dulu di LMS. Silakan ambil handphonenya
dan username kalian. Oke, baik, semuanya sudah mengirimkan ya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan diletakkan kembali handphonenya. Nah, anak-anak, sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini, temuan selanjutnya kita akan belajar membuat rangkuman alur cerita fiksi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan yang memimpin doa. Oh ya, Agasi, silakan Agasi. Mari kawan-kawan kita berdoa. Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Saudara, doakanlah kami. Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.